Hai guys, my name is Maki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Kimita. Kali ini aku bakalan bahas tips-tips belajar bahasa Korea dan ini diterapin banget sama Hangul Master. Jadi kalau kalian belum tahu Hangul Master, kalian bisa cek linknya di kolom komentar di bawah ya atau di description box. Jadi di sini aku bakal bahas tips-tips belajar bahasa Korea yang asik ya tentunya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Jadi yang pertama itu adalah shadowing. Mungkin kalian beberapa ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi shadowing itu adalah teknik, gampangnya kayak menjiplak gitu ya. Di sini itu sering banget digunain di drama-drama Korea atau di variety show. Jadi kalau misal kalian dengerin nih aktor atau aktrisnya ngomong sesuatu, kalian kan kadang suka ngikutin. Nah, itulah yang namanya shadowing. Jadi segampang itu. Variety show juga, cuman kalau misal variety show itu kita kan kadang suka agak susah ya untuk mendeteksi dia itu sebenarnya ngomong apa, karena biasanya ngomongnya lebih cepet. Dan kenapa belajar di drama itu lebih gampang daripada belajar di variety show? Karena drama itu kan skrip ya. Jadi karena skrip mereka pasti ngafalin dong. Nah karena ngafalin kan gak mungkin mereka ngafalin sesuatu yang kayak blur cepet banget gitu kan. Dan juga kadang grammarnya itu bisa lebih terdeteksi juga. Nah tapi juga tergantung dari dramanya itu kayak gimana juga ya. Jadi biasanya itu lebih gampang karena ngomongnya dia jelas gitu. Beda kalau misal variety show yang kayak kita ngomong biasa kayak gini, misal kita ngomong bahasa Indonesia sama teman-teman kita kan kadang ngomongnya tuh udah ketambahan slang lah, kepotong lah, yang ngomongnya nggak selesai, diganti dibaliknya. Itu bahasa Korea juga sama aja kayak gitu. Bisa jadi apa yang dia ngomongin di variety show itu nggak seperti yang kita pelajari biasanya di saat kita belajar otodidak atau belajar les gitu ya. Nah jadi kita gampangnya shadowing itu adalah meniru atau menjiplak, dan itu ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang pertama itu adalah kalian menjiplak kata-katanya ya. Jadi apapun yang dia omongin tuh kalian ucapin. Misal kayak hajima atau 괜찮아요, hajimayo kayak gitu. Nah di sini kalian kan dengerin terus kalian coba ucapin sebisa kalian, sependengaran kalian kayak gitu. Nah dari situ kalian tuh bisa lebih hafal sesuatu karena kalian pas inget kata-kata itu tuh kalian langsung keputer scene dari drama itu. Biasanya sih kayak gitu. Kalau misal kalian orangnya visual, kalau kalian orangnya audio, ya kalian pasti yang kebayang ya suaranya gitu. Pertama itu kalian ucapin aja, pokoknya ucapin aja apa yang kalian dengar. Terus habis itu yang kedua adalah kalian tiru juga intonasinya. Karena beberapa orang itu dia cuman ya niru aja, tapi tuh intonasinya nggak ikut ditiru gitu ya. Jadi intonasi itu penting banget di bahasa Korea, karena kalau misal intonasinya itu nggak sesuai, artinya pun bisa beda, maksudnya juga bisa beda. Nah ini aku bakalan tunjukin yang paling simple. Jadi kalau misal kalian mau ngomong ini hadiah gitu ya, dalam bahasa Indonesia nih gampangnya, ini hadiah titik kan berarti. Kalau misal kita ngomong ini hadiah gitu ya, itu kan udah beda arti kan. Berarti ini kita nanya nih, memvalidasi apakah ini tuh benar hadiah. Nah ini juga di bahasa Korea juga kayak gitu. Jadi 이거 선물이에요, ini hadiah, ini adalah hadiah. Kalau misal kita nadanya itu nanya 이거 선물이에요 gitu ya. Kalau nada tanya itu kan pasti lebih tinggi kan di akhir, di belakangnya. 이거 선물이에요, ini hadiah ya, ini memvalidasi lah pokoknya apakah ini beneran hadiah atau bukan kayak gitu. Nah kayak gitu ya intinya. Aku punya contoh lagi yaitu D itu artinya adalah iya, tapi kalau misal kalian udah beda intonasi itu udah beda arti lagi. Nah sekarang kita coba contohin dua intonasi. Yang pertama itu D. Nah jadi kalau misal kalian tuh udah beda intonasi, itu udah ganti suasana dan juga ganti arti. Terutama kalau misal kalian ngomongnya D yang datar titik, itu berarti cuman ya gitu ya, D. Tapi kalau D
De itu artinya adalah apa gitu ya. Apa, gimana, aku nggak kedengeran gitu ya. De gitu. Nah, jadi tergantung dari intonasi. Jadi penting banget untuk belajar intonasinya juga. Nah, yang kedua itu adalah coba kalian tulis Hangulnya. Nah, ini tuh banyak banget yang nggak ngelakuin ini. Jadi cuma nonton drama, terus shadowing, selesai, terus hilang gitu. Padahal kan kalau misal kita nulis itu kita bisa lebih hafal daripada cuman diucapin aja atau kayak cuma nonton aja bahkan gitu ya. Jadi kita harus coba tulis Hangulnya. Nah, di sini ada dua hal yang harus kalian perhatikan juga. Nah, yaitu yang pertama adalah pendengaran dan yang kedua adalah memori. Jadi maksudnya pendengaran itu kalian coba dengerin dengan seksama ini tuh Hangulnya bakalan seperti apa sih gitu. Dengan kalian denger ini Hangulnya jadi kayak gimana sih? Nah, itu penting banget. Nah, jadi misal kalian di sini ada Gangneng. Coba tulis, aku ini tulisannya gimana dalam Hangul. Gangneng. Gangneng. Nah, ini adalah sebuah daerah di Korea Selatan dan tulisannya adalah kayak gini. Gangreng. Jadi Gangreng ya tulisannya, bukan Gangneng. Meskipun kita ngomongnya Gangneng, semua orang ngomongnya Gangneng, tulisannya adalah Gangreng. Kayak gitu. Nah, di sini itu melatih kita untuk denger yang kayak gini tuh tulisannya kayak gini loh gitu. Jadi kita harus kayak nge-matchingkan gitu pendengaran kita dan tulisan yang sebenarnya. Dan ini perlu kalian pelajarin di Bachim. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang aturan Bachim yang ada di bawah itu ya, konsonan yang ada di bawah, kalian bisa ikut Hangul Master Course ya, ada course yang namanya Hangul Course. Itu tuh aku bahas Bachim secara lengkap banget dari setiap huruf konsonan gitu ya. Itu kayak course Hangul paling lengkap yang pernah kalian temukan di dunia ini kayaknya. Pokoknya itu benar-benar lengkap banget karena aku kayak mengumpulkan dari berbagai macam resources juga. Oke, kayak gitu ya. Terus habis itu yang kedua ini juga sebenarnya jadi satu sama yang pertama, yang mendengarkan. Jadi setelah kalian mendengarkan, kalian tahu kalau misal Gangneng itu tulisannya adalah Gangreng ya. Itu kalian pakai memori. Jadi yang kedua adalah memori. Kalian tuh harus ingat kalau ada orang ngomong Gangneng itu tulisannya adalah Gangreng. Jangan lupa kayak gitu ya. Jadi kalian harus masang itu di memori kalian. Jadi ketika kalian nulis juga, kadang nulis itu kita ngomongnya itu di otak kita adalah oh iya tulisannya Gangreng, tulis ki Gangreng gitu ya, Gangreng gitu. Tapi itu bacanya Gangneng. Nah, itu tuh kayak mensinkronkan memori dan tulisan dan pengucapan itu juga another level, kayak itu tuh udah level yang beda lagi. Kalau misal aku tuh kadang nulisnya tuh gini, pertama aku mau nulis Gangneng, habis itu aku translate otakku, nulisnya jangan Gangneng ya, tapi Gangreng. Akhirnya di tanganku nulis Gangreng, setelah selesai aku baca lagi Gangneng gitu. Jadi kayak emang agak repot gitu ya, apalagi kalimatnya itu masih kayak jarang kita pakai kayak gitu. Sama juga dengan jaga gyongni. Jaga gyongni adalah karantina dan tulisannya itu bukan jaga gyongni tapi jaga gyokri. Nah, bingung tegak tuh. Jaga gyokri tapi bacanya jaga gyongni. Kalau misal kalian lagi nulis, itu bisa aja otak kalian keputer gitu ya sama pengucapannya dan juga tulisan aslinya. Oke ya, jadi kayak gitu. Yang pertama aku review dikit. Yang pertama adalah shadowing dan yang kedua itu adalah menulis Hangul. Jadi jangan lupa untuk ditulis karena kita kalau ngomong doang tapi nggak bisa nulisnya kan juga repot ya. Misal mau tinggal di Korea terus mau nulis nggak ngerti tulisannya gimana gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah juga yang penting adalah cari tahu tata bahasanya itu gimana, cari tahu grammarnya itu gimana. Jadi ini sebenarnya adalah tutorial untuk belajar sendiri pakai drama ya. Jadi di sini kalian kan udah nih nemu tulisan Hangulnya kayak gimana, terus kalian coba cari tata bahasanya itu kayak gimana. Ini kita pakai contoh yang lain ya, karena kan kita lagi ngomongin tata bahasa. Misal kita ketemu kata 만날 거예요. 만날 거예요. Ada nih orang ngomong 만날 거예요. 만날 거예요. Kita tulis nih, tulisannya adalah 만날 거예요. Udah. Terus habis itu kita
misal yang nggak tahu nih tulisannya kayak gimana 만날 거예요, kalian bisa eksplorasi dari pertama subtitle. Kalian lihat subtitlenya. Kalau subtitlenya itu artinya adalah akan bertemu gitu ya. Kalian bisa tulis nih di Papago akan bertemu atau will meet kayak gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu. Nah biasanya nanti bakalan ketemu di situ dan kemungkinan ya 50-50 sih, kadang bener kadang enggak ya. Jadi kalau misal pas bener ya itu bagus, kalau enggak ya you need help. Jadi kalian perlu bantuan mentor atau guru atau kalian bisa ikut course ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalian tulis nih 만날 거예요. Terus kalian tahu ini artinya akan datang. Habis itu kalian pecah nih, akan datang itu kan bentuk dari future tense. Nah future tense itu adalah real atau el 거예요 ya kan, rumusnya. Jadi kalian tulis oh ya rumusnya future tense adalah real atau el 거예요. Terus bertemu itu kata dasarnya adalah 만나다. Jadi 만나다 real atau el 거예요. Jadinya 만날 거예요. Nah, kayak gitu. Jadi kalian membuat yang belum tahu tentang future tense, kalian bisa cek video yang di sini. Sebenarnya kalian harus tahu minimal 3 tenses sih tata bahasa, yaitu present, past dan juga future gitu ya. Pokoknya intinya masa kini, masa lalu dan masa depan. Pokoknya kalian harus tahu itu dulu. Jadi itulah yang bakalan membantu kalian untuk menemukan grammar-grammar yang lain. Oke, jadi buat kalian yang pengen belajar dari drama-drama, jangan lupa daftar course. Kalau misal kalian itu sukanya belajar pakai Zoom dan pengen dibenerin pronunciation kalian sama Songsaeng님nya, kalian bisa daftar yang namanya Hangul Master Class. Di situ bakalan ada guru-guru yang udah berpengalaman, yang lebih berpengalaman daripada aku. Ya, kalian bisa daftar juga di, pokoknya semuanya itu ada di websitenya hangulmaster.com. Pokoknya kalian harus visit websitenya, oke? Oke, sebelum video ini ditutup, aku mau challenge kalian seperti yang beberapa video yang lalu. Jadi aku mau challenge kalian untuk dengerin drama ini dia ngomong apa dan tulis Hangulnya dengan benar. Plus juga artinya kalau bisa. Plus juga kalau misal kalian tahu grammarnya gimana, pecahan grammarnya kayak gimana, nanti aku bakalan kasih like dan juga komen. 라님 주세요. Alright guys, hope you have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams. 안녕! 또 만나요. 열심히 공부합시다.